Kita berikok tentang kelembutan hati yang bab berapa nih? Ke-13. Jadi masih bab ke-13 ya. Yang kemarin bab ke-13 ini baru judulnya. Hadisnya belum dibahas nih ke hadisnya. Bab ke-13 yaitu bab al-muksiruna humul mukillun, yaitu orang-orang yang hanya menumpuk-numpuk hartanya ketika di dunianya itu menjadi orang kaya gitu ya, orang kaya di dunianya, orang kaya, tapi hanya menumpuk-numpuk harta. Hum al-mukillun, mereka itu di akhirat melarat. Nah ini ya, Islam sama sekali, berartinya Islam sama sekali tidak melarang umatnya untuk menjadi orang kaya. Gitu ya, Islam tidak melarang umatnya untuk ingin kaya, boleh silahkan. Islam tidak melarang umatnya ingin menjadi orang kaya. Islam sendiri tidak melarangnya menjadi orang kaya. Tapi ini yang harus dihindari oleh orang-orang kaya, yaitu hanya menumpuk-numpuk harta. Nah, karena dengan al-muksirun, dengan makna demikian, menjadi orang kayanya itu hanya menumpuk-numpuk harta, ini sudah jelas nih menunjukkan berarti ini minim sodako, bahkan mungkin tidak sama sekali. Nah maka di akhiratnya dia melarat. Nah terkait dengan hadis yang tiga itu ya, bahwa ketika di dunianya ini punya saya, ini milik saya, ya tidak salah katakanlahnya mengatakan demikian, tapi yang sesungguhnya yang benar-benar menjadi miliknya itu adalah apa yang dimakan kan, yang dipakai dan disodakohkan. Yang disodakohkan ini akan menjadi miliknya yang abadi, artinya kan akan sampai ke akhirat. Nah yang tidak pernah sodakoh punya apa di akhirat? Ya artinya kalau yang tidak sodakoh punya apa di akhirat? Nggak punya apa-apa. Nah ini babnya gitu ya. Orang yang menjadi orang kaya, tapi yang menjadi orang kayanya itu hanya menumpuk-numpuk harta. Ini kan maknanya tidak pernah mungkin atau sangat minim sedekahnya. Yang menjadi kekayaan sesungguhnya gitu bagi seseorang itu kan yang tiga tadi. Kalau tidak pernah sedekah, kalau sangat minim sedekahnya, di akhirat punya apa? Nggak punya apa-apa, memang tidak pernah itu kan, karena yang betul-betul menjadi miliknya itu yang tiga tadi. Itunya judulnya yang itu ya, mereka babun al-muksiruna humul mukillun. Orang yang al-muksirun itu orang yang menumpuk-numpuk harta. Ini maknanya di sini adalah dari hartanya itu tidak pernah atau sangat sedikit yang disodakohkan, karena keinginannya itu malah terus. Itu kan menimbun keinginannya terus bertambah, keinginannya terus menumpuk-numpuk kekayaan. Ini pastinya artinya orang yang seperti ini pasti minim atau mungkin tidak sama sekali tidak sedekah. Nanti di akhiratnya dia melarat, dia sengsara, dia tidak punya apa-apa. Kan sejalan dengan hadis yang tadinya,
bahwa dari semua harta yang ada pada seseorang itu yang benar-benar menjadi miliknya itu hanya apa yang dimakan, sampah itulah akhirnya yang dipakai hingga rusak jadi sampah akhirnya, dan yang disedekahkan selain dari yang tiga ini apabila orang itu meninggal. Nah, di dalam hadisnya Rasulullah menyebutkannya wahwa tarikuhu linnas, selain dari yang tiga ini berarti seseorang itu hanya meninggalkan hartanya untuk orang lain, tidak jadi miliknya tapi dia meninggalkannya untuk orang lain. Itulahnya judulnya. Nah, ayatnya yaitu yang surat Hud ayat ke-15. Kemarinnya judulnya nih ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Nah, ini ayatnya gitu ya, judul hanya menumpuk-numpuk harta itu, ini dalilnya gitu berupa ayat. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia beserta perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, maka Allah akan kami akan memberinya, kami akan memberinya semua yang dilakukannya itu di dunia. Wahum fiha la yubkhasun. Nah, selama di dunianya itu tidak dicurangi, tidak dirugikan oleh Allah. Ulaika lazina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Nah, ini kan yang mengerikannya bagi orang yang seperti itu. Dan bagi ulaika lazina, mereka itu adalah orang-orang yang laisa lahum fil akhirati ilan nar, tidak ada bagian baginya di akhirat kecuali neraka. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada bagian bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Nah, Imam Bukhari memunculkan judul seperti itu ya, yaitu orang kaya tapi hanya menumpuk-numpuk, malah ingin terus semakin banyaknya. Itulah untuk bahasa kitanya kan menumpuknya ngagunukeun. Nah, naon atulah. Nah, tidak ada bagian bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Dan wahabito masonau fiha, dan batal gugur seluruh amal yang dilakukan selama di dunia. Karena itu kan mereka itu menginginkan segala-galanya itu untuk dunia beserta perhiasannya. Makanya kan di sini tidak ada untuk akhiratnya. Ya, tidak ada untuk akhiratnya. Sementara kan untuk akhirat terkait harta itu apa? Sedekah, nggak ada yang lain kan. Ya, untuk akhirat gitu terkait dengan harta disedekahkan hartanya, itu terkait dengan akhirat. Nah, kalau yang ini pasti habito masona'u biha, di mata Allah gugur, batal semuanya. Wabatilun makanu ya'malun, itu adalah kebatilan. Berarti nih ujung ayatnya, wabatilun makanu ya'malun, apa yang mereka lakukan, yaitu al-muksirun ya, yang keinginannya atau yalah, bukan hanya keinginan sih, pokoknya orang yang hanya menumpuk-numpuk kekayaan itu adalah kebatilan. Pasti itu kebatilan, pasti kebatilan. Karena harta pun itu adalah fasilitas dari Allah. Ketika Allah memberikan harta kepada seseorang itu untuk apa? Itu salah satu fasilitas dari Allah untuk beribadah kepada Allah. Ya, harta itu salah satu fasilitasnya untuk beribadah kepada Allah. Sama sebetulnya dengan pernah juga kalau nggak salah pernah saya tulisnya juga pernah saya terangkan, jasad sendiri itu adalah fasilitas.
badannya, badan manusia itu alat, fasilitas untuk seseorang beramal. Karena yang dimaksud seseorang atau manusia sesungguhnya itu adalah ruhnya. Ketika ruh itu beramal, oleh Allah diberi fasilitas berupa jasad. Sama persis dengan harta. Ketika Allah memberikan harta kepada seseorang itu adalah fasilitas untuk beribadah. Nah, kalau ini yang digunakan untuk beribadahnya mana? Tidak ada berarti. Karena ujung ayat ini menyebut bahwa hal seperti itu adalah kebatilan. Ya, hanya menumpuk-numpuk kekayaan karena memang melakukan demikian itu menginginkan kehidupan dunia beserta perhiasannya, aksesorisnya, harta diantaranya. Nah, itulah judulnya ya. Sekali lagi nih judulnya, karena ini yang dibahas baru judulnya, supaya juga nanti terlihat gitunya korelasinya dengan hadisnya yang ada di bab ini, karena hadisnya belum dibahas. Jadi judulnya itu adalah orang yang hanya menumpuk-numpuk kekayaan di dunia. Di situ tersirat makna bisa jadi sangat minim atau tidak sama sekali. Dengan hartanya itu digunakan untuk beribadah. Sementara ibadah terkait dengan harta itu adalah sedekah, nggak ada yang lain. Ini sedekah secara umum ya. Kalau bentuknya banyak, mau hibah disebutnya, hadiah, infak, manihah gitu. Itu bentuk-bentuk memberi sebetulnya, pokoknya memberi saja sedekah. Nah, dari hartanya itu sangat minim, bahkan mungkin sama sekali tidak digunakan untuk bersedekah. Itu adalah kebatilan. Sama sebetulnya ketika jasad tadinya samanya. Ketika jasad itu tidak digunakan untuk beribadah, itu kebatilan, karena Allah memberikan jasad itu sebagai alat, sebagai fasilitas untuk ruh beramal. Nah, karena amal manusia itu kan ada amal hati, ada amal, artinya ada amal yang tidak perlu bantuan jasad, ada amal yang perlu bantuan jasad. Baik kedua-duanya artinya itu amal ruh. Hanya yang satu tidak perlu bantuan jasad gitu amalnya, yang satu lagi perlu bantuan jasad, dan jasad itu adalah alat untuk ruh beramal. Sama sebetulnya dengan harta. Ya, fasilitas gitunya, alat untuk beramal. Dan beramal dengan harta itu secara umum itu disebut dengan sedekahnya. Zakat pun itu masuk ke dalam sedekah. Nah, sekarang hadisnya nih ya, ini di ayatnya juga berat nih ya, yang kemarin nih ayatnya. Orang-orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia beserta perhiasannya, maka kami akan penuhi apa yang mereka lakukan itu di dunia. Wahum fiha, dan mereka tidak dicurangi, tidak dizalimi oleh Allah. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kejar, apa yang mereka tuju, oleh Allah dipenuhi. Tapi nah ini kan mereka itu orang-orang yang di akhirat nanti tidak ada bagian apapun kecuali neraka. Ya, karena dosanya itu adalah ketika diberi fasilitas oleh Allah berupa harta untuk beramal, malah bersikap seperti ini. Hartanya itu terus saja ditumpuk, terus saja digunuk-gunuk, terus hanya menumpuk-numpuk harta dan tidak digunakan untuk beribadah. Ya, pastilah dia tidak punya amal soleh, berarti melalui hartanya. Kalau Imam Al-Bukhari sih judulnya, Imam Al-Bukhari dengan judulnya mengatakan
orang yang hanya menumpuk-numpuk harta melarat di akhirat. Dalam arti ada hartanya? Nggak ada, memang tidak ada dari hartanya itu yang diubah kan menjadi miliknya yang abadi sampai ke akhirat. Tidak ada kan? Orang yang di dunianya hanya menumpuk-numpuk harta, di akhiratnya melarat. Ya pastilah, karena dari hartanya ini tidak ada yang diubah dengan cara bersedekah. Kalau disedekahkan baru kan itu menjadi miliknya, benar-benar menjadi miliknya hingga di akhirat, hingga abadi. Ini nih ayatnya yang tidak ada bagian apapun bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Dua gitu, poin pertama. Yang kedua, dan apa yang mereka lakukan itu batal, gugur ya, karena memang bukan amal soleh yang dilakukannya, maka di mata Allah itu semuanya salah. Nyawa batilun maka nu ya'malun, kebatilan ya, kebatilan lah gitu apa yang mereka amalkan tersebut. Nah sekarang hadisnya nih lumayan panjang nih hadisnya ya. Ada beberapa poin ya di hadis ini, nantinya ada ya yang berkaitan langsung dengan pembahasan sekarang, ada juga yang tidak berkaitan lah. Hadisnya an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, langsung diterjemah saja nih ya, nggak dibaca Arabnya dulu, panjang nih durasi. Panjang nih hadisnya nih, durasi nih. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kharajtu lailatan minal layali, saya keluar pada suatu malam, faiza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu walaisa ma'ahu insanun. Ternyata ada pada saat keluar tadinya, ternyata aku melihat Rasulullah SAW sedang berjalan sendirian. Walaisa ma'ahu insanun, nah ini penegasan sajanya, benar-benar tidak ada siapapun yang bersama beliau. Nah aku keluar pada satu malam, aku keluar, ternyata aku menemukan Rasulullah SAW sedang berjalan sendirian ya, dan benar-benar tidak ada siapapun yang bersama beliau. Fazonantu annahu yakrahu an yamshiya ma'ahu ahadun. Aku mengira saat itu Rasulullah memang sedang ingin sendiri. Batur malam ini tak ingin aku sendiri, Rasulullah sedang ingin sendiri. Aku mengira saat itu Rasulullah SAW annahu yakrahu an yamshiya ma'ahu ahadun. Ayat terjemah bebasnya ya, saya mengira saat itu, ini kan di luarnya, saya mengira saat itu memang Rasulullah sedang ya ingin sendiri nonton ya tuh. Sedang ingin berjalan sendiri. Faja'altu amshi fi dzillil qamari. Nah kemudian aku mulai mengikuti ya, kemudian mulailah aku mengikuti di mana fi dzillil qamari itu, di mengikutinya itu seperti orang yang sedang mengintai ya, karena tadi kan Abu Dzar mengatakan saya kira Rasulullah memang sedang tidak ingin bersama siapapun, makanya mengikuti tapi mengintai. Jalan set karena tiang listrik kembali itu pas karena tembok, terus diintai gitu ya, diikutinya, mengikuti nih. Abu Dzar mengikuti di bawah kalau terjemah harfiahnya di bawah naungan bulan. Justru Abu Dzar itu mencari tempat yang sekiranya tidak kena oleh sinar bulan. Nanti kalau kena sinar bulan bayangannya kelihatan, jadi ketahuan gitu kan. Yang maksudnya mengikuti tapi supaya tidak diketahui oleh Rasulullah SAW.
faltafata faroani. Ya ternyata Rasulullah tahu juga. Beliau menoleh ke arahku dan beliau melihatku. Faqala, beliau bersabda bertanya, man haza? Ini siapa? Qultu, aku jawab, Abu Dzar. Ja'alanillahu fida'aka. Demi yang Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Ini kata-kata sumpahnya yang intinya demi Allah. Suka juga Rasulullah mengatakan wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya. Itu yang dimaksud Allahnya, apapun redaksinya. Atau langsung demi Allah, misalnya wallahi, sama sajanya yang, karena sumpah di dalam Islam itu hanya demi Allah, tidak boleh yang lain. Nah ternyata ketahuan juga gitu ya, Abu Dzar tadinya tidak ingin ketahuan oleh Rasulullah SAW, ternyata ketahuan juga. Lalu Rasulullah bertanya, who is it? Eta ini siapa? Abu Dzar, demi yang jiwaku ada di tangannya, atau demi yang Allah telah menjadikanku sebagai tebusanmu. Kemudian Rasulullah bersabda, kemudian beliau bersabda, ya Abu Dzarin, ta'al. Abu Dzar, sekarang sudah ketahuan, ayo kau kesini kamu. Tadinya kan begitu kan, sembunyi-sembunyi, setelah ketahuan akhirnya Rasulullah memanggil Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, kemari. Qala famasyaitu ma'ahu sa'atan li. Kemudian aku yang menghampiri, lalu ya, jadi berjalan bersama Rasulullah SAW beberapa saat. Faqala, ketika sedang berjalan itu Rasulullah SAW menyabdakan, innal muksirina humul mukilluna yaumal qiyamah. Nah ini yang dijadikan judul oleh Imam Al-Bukhari. Sesungguhnya orang yang hanya menumpuk-numpuk harta ini tidak mesti orang kaya sebetulnya, tapi orang yang hanya keinginannya itu terus menambah jumlah hartanya. Ini artinya kan ini bukan hanya orang kaya, tapi orang yang bersikap seperti ini, orang yang hanya terus menambah gitu, menumpuk-numpuk jumlah kekayaan, ingin terus jumlah kekayaannya itu semakin banyak. Sama nih, ini juga dengan yang di surat At-Takatsur-nya. Karena At-Takatsur itu kan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbanyak, bukan jumlah yang banyak. At-Takatsur wazan bahasa Arab nama wazan tafa'ala, artinya saling ya maknanya. Kalau saling berarti kan lebih dari satu merenan. Ya kalau saling pandang berarti dua orang. Kalau saling lempar dua orang. Nah at-takatsur itu artinya dua-duanya saling melakukan hal yang sama, yaitu ingin menjadi yang terbanyak. Itu at-takatsur. Nah sikap seperti itu artinya ingin menjadi yang terbanyak dalam urusan harta. Nah sehingga ya seperti inilah pasti hanya akan terus keinginannya yang dilakukannya itu menambah jumlah harta yang sudah ada. Nah di situ tersirat makna tidak sedekah, berarti kapan mau mengeluarkan, karena yang keinginan dan yang dilakukannya itu justru terus menambah dan bertambah. Innal muksirina. Nah ini ya redaksi hadis sebetulnya gitu, judul di bab sekarang ini. Kalau di judulnya tadi al-babun al-muksiruna hum al-mukilluna. Kalau di hadisnya ada tambahan pada hari kiamat. Kalau di hadisnya itu di judul tadi tidak ada ya. Ini redaksi hadis seperti ini.
innal muksirina humul mukilluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang al-muksirun sebutannya yang tadinya yang hanya ingin menambah, ingin yang terus menumpuk-numpuk harta, sesungguhnya al-muksiruna humul mukilluna, mereka itu melarat di akhirat. Bahkan melaratnya itu kan sudah dijelaskan di ayat tadi kan. Apa sih bagian mereka nanti di akhirat? Punya apa sih mereka? Dapat apa mereka nanti di akhirat? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, gitu kan ayatnya tadi. Mereka itu tidak ada bagian apapun bagi mereka di akhiratnya, di akhiratnya kecuali neraka. Nah, ini redaksi ini berarti yang langsung berkaitannya dengan babnya. Innal muksirina humul mukilluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang al-muksirun humul mukillun, mereka itu orang-orang yang melarat, orang yang sengsara pada hari kiamat. Illa man a'tahullahu khairan, kecuali orang yang diberi oleh Allah kebaikan. Nah, artinya sekali lagi tadinya Islam tidak melarang umatnya untuk menjadi orang kaya. Jadi Islam tidak melarang kalau umatnya ada keinginan misalnya ingin menjadi orang kaya, tidak salah. Kemudian bukan hanya keinginan, misalnya ada orang yang memang berusaha gitu untuk menjadi orang kaya, boleh, Islam tidak melarang. Dan buktinya pun contohnya juga sudah ada di zaman Rasulullah SAW juga banyak sahabat yang kaya. Emang sahabat semuanya miskin? Bahkan ini awalnya iya dalam arti begini, apalagi ketika benar-benar awal kemunculan Islam, memang kan yang masuk Islam, yang mengikuti Rasulullah SAW itu dari kalangan orang-orang miskin, rakyat jelata, enggak ada pembesar orang kaya. Nah, kemudian ketika pertama kali ibadah kurban disyariatkan, ketika pertama kali ibadah kurban disyariatkan, Rasulullah SAW melarang orang yang kurbannya mengambil bagian daging kurbannya. Tahun berikutnya Rasulullah sudah membolehkan kalau yang kurbannya pun mengambil bagiannya dari daging kurbannya. Nah, ini sudah menunjukkan ada perkembangan berarti secara ekonomi ya di kalangan orang Islamnya. Asalnya kenapa Rasul melarang yang kurbannya sedikit sementara yang tidak berkurbannya lebih banyak? Makanya yang kurbannya sudah jangan mengambil sama sekali. Tahun berikutnya Rasulullah sudah membolehkan, hanya jangan lebih dari 3 hari ya, hanya jangan sampai setelah 3 hari dagingnya itu masih ada, artinya sedikit gitu maksudnya. Jangan sampai gitunya setelah 3 hari itu daging kurbannya masih ada, artinya sedikit, berarti sudah mulai dibolehkan. Ini situasi sudah berbeda berarti. Tahun berikutnya Rasulullah sudah nggak ngomong apa-apa. Yang kurban lebih banyak, yang menerima lebih sedikit, ya bebas berarti kalau situasinya begitu. Nah, ini tuh menunjukkan ya bahwa terjadi gitu perkembangan ekonomi di kalangan para sahabat. Ya, jangan dikira sahabat itu semuanya miskin. Bahkan yang sebutannya kalau sekarang kan triliuner konglomerat juga ada sahabat yang seperti itu. Backsound itu haming braming di mana eta? Saya eta bagaya pisan. Nyaingan. Ya, tidak Islam tidak melarang umatnya, nah hanya
seperti di pertemuan sebelumnya, dari harta ini ada sisi buruknya, itu yang harus dihindari. Itunya yang harus dihindari itu adalah sisi buruknya dari harta. Sisi buruk di sini dalam arti bisa celaka karena harta. Dan di dalam diri manusia pun itu di apa namanya ayat bab keberapa, yang bab ke-11, zuyyina linnasi hubus syahawati dan seterusnya. Allah pun memang mengkondisikan kecintaan manusia terhadap harta itu sangat besar, dalam arti nah ini yang berarti karena kecintaan terhadap hartanya sangat besar, berarti keinginannya itu terus bertambah, tegenah, berkurang sedikit pun. Ini berkurang sedikit pun itu merasa itu karena kecintaannya terhadap harta sangat besar. Ya saya lamun milih baju di lemari, ketika mau dipakai mah nu ieu asa butut, nu ieu satu pantas, geus satu keluarkeun bikeunnan alus kabeh tah. Nu ieu bakal alus keneh, nu ieu hayang keneh, nu ieu lebar. Sok lah. Kitu mah kerek dipake, nu ieu asa teu cocok, nu ieu asa goreng, nu ieu asa. Tapi atuh keluarkeun bikeunnan alus kabeh di bikeunnan mah tah eta ulah gitu, tak berkurang mah. Tak itu sebut memang itu karakter asli manusia. Itu sisi buruknya dari harta. Betul lah, sisi buruk dari harta pasti celaka. Ya kesini lagi nih. Nah, sesungguhnya orang yang menumpuk-numpuk harta, keinginannya hanya bertambah, mereka itulah orang yang melarat, sengsara, tidak punya apapun di akhirat. Tidak punya apapunnya di akhirat, kecuali ilaman a'tahullahu khaira, kecuali orang yang diberi kebaikan oleh Allah. Terkait harta nih ya, kebaikan terkait harta itu apa? Ininya ilaman a'tahullahu khairan, kecuali yang Allah berikan kebaikan kepada orang tersebut. Ini terkait hartanya karena ini kan masih satu kalimat nih dengan innal muksiruna humul mukilun. Berarti yang diberi kebaikan oleh Allah itu adalah orang yang terbebas nih dari apa namanya ya, dari hal seperti ini. Terkait harta itu hanya ingin menumpuk-numpuk harta, tapi itu berarti diberi kebaikan oleh Allah. Berarti apa namanya ya, menerima dan menyikapi harta yang Allah berikan itu dengan benar. Untuk apa Allah memberi harta kepada seseorang? Karena biar bagaimanapun itu adalah pemberian, bahkan sebetulnya kan amanat dari Allah. Itu kan harta, hakikat harta bagi seseorang. Nah, dari amanat, sebutlah dari amanat ini, kembali ke hadis yang tadi, Allah perbolehkan, silahkan alih status menjadi milik kamu. Amanat titipan, karena maksud Allah itu memberikan harta itu adalah untuk menjadi fasilitas manusia beramal. Ya, diberilah titipan oleh Allah dengan pesan-pesan, syarat-syarat dan sebagainya. Artinya kan ketika menggunakannya itu harus sesuai dengan ketetapan Allah, karena itu amanat dari Allah, dan Allah berpesan, Allah mewasiatkan, Allah memerintah supaya digunakan untuk apa. Nah, di balik itu katakanlah ada yang Allah seolah-olah Allah mengatakan silahkan dari harta itu boleh dipindah status, dialih statuskan menjadi milik kamu, yaitu dengan 3 cara: dimakan, dipakai, dan
sodakohkan. Nah, yang disodakohkan ini kan di hadisnya Rasulullah menyebut itu benar-benar menjadi miliknya sampai abadi. Nah, itu yang ilaman a'tahullahu khairon, kecuali orang yang berarti ini semua manusia seperti ini, semua manusia itu al-muksirun. Ya, sejalan juga kan dengan ayat yang di bab 11 tadi. Memang kecintaan, keinginan manusia terhadap harta itu sangat besar. Nah, inginnya pasti seperti ini. Inginnya itu terus menumpuk, terus bertambah dan menumpuk-numpuk kekayaan. Kecuali orang yang diberi kebaikan oleh Allah. Nah, di sini perlu ilmu dari Allah. Hakikat harta itu apa? Berarti itu yang harus manusia tahu. Ya, hakikat harta bagi manusia gitu ya. Hakikat harta bagi manusia itu apa? Ya, inti namanya adalah harta itu termasuk salah satu fasilitas dari Allah untuk manusia beramal soleh. Kan bertentangan dengan karakter dirinya, karena keinginannya itu terus bertambah, karena menurut hitungan menurut kasat mata lah sebutannya ya, karena menurut kasat mata apabila sodakoh hartanya berkurang itu bertentangan dengan karakter dirinya ya. Apabila sodakoh itu kan hartanya akan itu kan kasat mata gitu kan. Saya contohkan kemarin kan, seseorang punya uang 10.000 lalu sedekah 3.000, yang di tangan tinggal berapa? Kan kasat mata seperti itu. Tapi kalau menurut Allah seperti apa? Yang menjadi milik kamu itu yang 3.000, bahkan sampai ke akhirat terbawa 3.000. Ya, kalau menurut ilmu dari Allah kan seperti itu, berarti yang betul-betul menjadi milik kamu yang mana? Yang 3.000 yang disedekahkan. Kalau yang 7.000 mah ternyata uangnya hilang, mungkin nggak? Emang bukan miliknya, ketika ada di tangannya pun itu bukan miliknya, oleh Allah diambil, entah dikasihkan ke siapa, katakanlah oleh Allah dengan cara hilang misalnya ya. Nah, kecuali yang diberi kebaikan oleh Allah. Nah, artinya untuk mendapatkan kebaikan, hakikatnya Allah memberi kebaikan. Untuk bisa mendapatkan kebaikan dari harta itu kan harus mengerti, harus paham dulu hakikat harta bagi seseorang itu apa. Nah, bahkan kemudian nih lanjutannya, fanafakho fihi yaminahu. Ini saya nggak tahu maksudnya apa nih ya, keterangan ini nih. Fanafakho fihi yaminahu wa shimalahu wa baina yadaihi wa wara'ahu. Setelah Rasulullah menyabdakan demikian sampai kalimat yang tadinya, sesungguhnya orang yang menumpuk-numpuk harta itu melarat di akhirat, kecuali orang yang diberi kebaikan oleh Allah. Sampai di situ Rasulullah, kalimat dari Rasulullah SAW. Kemudian Abu Dzar mengatakan, lalu beliau meniup ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, ke depan dan ke belakang. Setelah bersabda seperti itu, kemudian Rasulullah niup, itunya niup ya, pokoknya ke kanan, sekali lagi ke kiri, kemudian ke depan dan ke belakang. Wa amila fihi khairon. Nah, bahasa Arab sih ya. Yang tadi itu namanya jumlah i'tirodiyah. Jumlah di dalam kalimat, di dalam kalimat. Artinya ada kalimat di tengah, keluar dulu menerangkan hal lain dulu. Kalau dari kalimat terredaksi hadisnya itu jadi seperti ininya. Kalau kalimat yang tadi meniup ke kanan ke kiri dibuang ya. Ini kalimat yang dari Rasulullah seperti ini. Innal muksirina humul mukilluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang hanya menumpuk-numpuk dan ingin terus jumlah hartanya bertambah itu orang yang melarat pada hari kiamat. Kecuali orang yang diberi kebaikan oleh Allah dan beramal, wa amila fihi khairon, dan dia beramal fihi itu terkait harta. Wa amila fihi, dan dia beramal pada hartanya itu amal yang baik.
Kenu tadi telah nu meniup kanan kiri depan belakang namanya. Jadi ini redaksi dari Rasulullahnya sampai di sini. Sesungguhnya orang yang hanya menumpuk-numpuk dan terus menambah jumlah hartanya itu orang yang melarat pada hari kiamat, kecuali orang yang diberi kebaikan oleh Allah dan beramal pada hartanya. Dengan hartanya itu dia beramal kebaikan dengan hartanya tersebut. Kemudian Abu Dzar melanjutkan, famasaitu ma'ahu sa'atan, kemudian aku terus berjalan lagi beberapa saat. Jadi tadi Rasulullah menyampaikan hadis ini sambil berjalan gitu ya. Ya setelah ketahuan kan Abu Hurairah itu mengikuti oleh Rasul dipanggil, lalu berjalan bersama Rasulullah SAW. Nah ketika berjalan itu Abu Dzar Rasulullah menyabdakan yang tadi. Kemudian terus gitunya berjalan beberapa saat. Faqolali, kemudian beliau bersabda, beliau memerintahkan kepadaku, ijlis hahuna, duduk kamu di sini. Ya setelah tadi berjalan ya, sambil bersabda, kemudian berjalan lagi. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepadaku, iblis hahuna. Fa'ajlasani fiqoin haulahu hijaratun. Beliau memerintahkan aku untuk duduk di satu lembah. Kalau lembah mah kesannya terlalu luas, tempat yang agak rendah lah gitunya. Beliau memerintahkan aku duduk di satu tempat yang agak rendah yang dikelilingi oleh batu. Fiqoin haulahu hijaratun. Faqolali, nah setelah Rasulullah Abu Dzar duduk di situ ya, kemudian Abu Dzar mengatakan lagi, ijlis hahuna hatta arji'a ilaik, duduk di situ, don't go anywhere till I come. Wah pokoknya nama naon sih bitu ngomongnya kita ngerti ya. Duduk di situ jangan kemana-mana hingga aku datang. Itu biar teh meureun. Pokokna malah nu eta we. Mana bitu poho deui we ah. Nepi ka mana? Oh iya tah. Ijlis hahuna hatta arji'u ilaika. Duduk di sana hatta arji'a ilaika hingga aku kembali. Fantolaqo fil harroti hatta la arahu. Kemudian beliau berjalan menuju satu tempat yang disebut Al-Harroh. Ya, beliau berjalan beranjak gitu menuju satu tempat yang namanya Al-Harroh hatta la arahu hingga aku tidak melihat beliau. Falabisa anni fa'atola labsa. Beliau meninggalkan aku di situ cukup lama. Tapi kan tadi Rasulullah berpesan eta stay here. Jangan kemana-mana sampai aku kembali. Kata Abu Dzar, ternyata Rasulullah saat itu pergi ke satu tempat yang namanya Harroh dan cukup lama. Kesel, mau beranjak, mau pergi kan. Pesan dari Rasulullah kan tidak boleh kemana-mana. Ya nungguannya di satu tempat yang agak rendah dikelilingi oleh, kayaknya memang Abu Dzar ini ya supaya tidak melihat mungkinnya ya supaya tidak melihat gitu Rasulullah bagaimana disebutkan heula ku Rasulullah teh sikira mun aya sumur teh ngagajeleng heula tah teh mun aya sumur ngagajeleng heula ke diangkat lah karena ketinggali Rasulullah melakukan apa. Nah beliaunya hingga aku tidak melihat beliau pergi ke satu tempat yang namanya Al-Harroh hingga aku tidak bisa melihatnya dan ternyata beliau cukup lama. Nah gitunya beliau kan tadi kan pesannya diam di sini hingga aku kembali. Nah ternyata Rasulullah itu cukup lama gitunya kembali ke tempat tersebut. Summa ini sami'tuhu wa huwa muqbilun. Nah kemudian aku mendengar Rasulullah sedang berjalan mendekat, artinya kemudian aku mendengar Rasulullah SAW datang
Beliau bersabda, nah ketika datang itu, setelah dekat tentunya ya, terdengar oleh Abu Dzar, beliau bersabda, wa in saroko wa in zana, meskipun dia mencuri, meskipun berzina. Kan Abu Bakar bingung, ini ngomong apa ujung-ujung, meskipun ya, yang terdengar itu kan oleh Abu Dzar. Setelah dekat terdengar Rasulullah itu menyabdakan sesuatu, wa in saroko wa in zana, meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina. Nah untuk itu jual gitu itu kumaha mimitina cek Abu Dzar teh berenang ya, kumaha mimitina itu jual meskipun kan, meskipun mah eta tambahan biasana ge. Falamma ja'alam asbir hatta qultu, nah ketika beliau sudah sampai ke tempatku, aku tidak sabar, nah, hingga aku mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ja'alanillahu fida'aka, nya demi yang Allah telah menjadikanku sebagai tebusanmu, man tukulima fi janibil haroh, nya man tukallimu man tukallimu fi janibil haroh. Tadi Tuhan bicara sama siapa di al-haroh? Ya karena kan terdengar Rasulullah mengatakan ini berarti hasil obrolan gitu, kesimpulan Abu Dzar. Ini hasil obrolan tadi, meskipun dia berzina, meskipun mencuri, meskipun berzina. Nah di sini Abu Dzar mengatakan, wahai Rasulullah, demi yang telah menjadikanku sebagai tebusanmu, man tukallimu fi janibil harroh, siapa yang kau ajak bicara di al-harroh tadi? Masami itu ahadan yarji'u ilaika syai'an, ya masami itu ahadan yarji'u ilaika syai'an, aku tidak mendengar seorang pun yang kembali kepada kamu, itu terjemah harfiahnya yang kembali kepadamu sedikit pun. Qala Rasulullah menjawab, zalika Jibrilu alaihi salam. Ya, yang tadi berbicara di al-harroh itu adalah Jibril alaihi salam, arodo li fi janibil harroh, dia menampakkan diri kepadaku di dekat al-harrohnya, di tempat tersebut. Qala, nah Jibril mengatakan, ini yang dikatakan Jibrilnya di al-harroh, basyir umataka, berilah kabar gembira umatmu wahai Muhammad, annahu man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Ya, berilah kabar gembira bagi umatmu bahwasanya barang siapa mati tanpa menyekutukannya sedikit pun pasti masuk surga. Itu yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Nah kemudian Rasulullah bertanya, kultu, aku katakan kepada malaikat Jibril, ya Jibrilu, wahai Jibril, wa in saroko wa in zana, meskipun orang itu misalnya, meskipun orangnya mencuri, meskipun orangnya berzina. Qala, Jibril menjawab, naam, benar. Nah itu ternyatanya yang kemudian Rasulullah seolah seperti bergumamnya, berjalan mendekat kembalinya ke tempat Abu Hurairah menunggu. Rasulullah seolah-olah bergumam, meskipun mencurinya, meskipun berzina. Nah ternyata hanya itu kan yang terdengar oleh Abu Dzar. Kan di sini Rasulullah bukan bicara sendiri kan. Malaikat Jibrilnya menyampaikan yang ini, seolah-olah, wahai Muhammad, beri kabar gembira untuk umatmu, barang siapa mati tanpa menyekutukan Allah sedikit pun pasti masuk surga. Kemudian Rasulullah bertanya, meskipun mencuri, meskipun berzina? Iya, kata malaikat Jibril, iya meskipun. Iya meskipun. Kemudian aku berkata, kata Rasulullahnya melanjutkan, tadi kan malaikat Jibril menjawab, meskipun mencuri, meskipun berzina, iya. Kemudian aku berkata, wa in saroko wa in zana. Ini Rasulullah menegaskan sekali lagi, bertanya lagi kepada malaikat Jibril,
meskipun mencuri, meskipun berzina. Malaikat Jibril menjawab lagi, qala na'am, iya, itu percaya. Rasulullah teh malaikat Jibril ka Rasulullah teh, enggak percaya banget sih kamu sama aku. Tuh, begitu. Sial tambah. Sial tambah. Qultu, sekali lagi ternyata Rasulullah bertanya, wa in saroko wa in zana? Iya teh. Iya, wa in saroko wa in zana. Sampai 3 kali ini Rasulullah bertanya. Tapi kan ya bukan artinya seperti ini. Asal tidak musyrik pasti ke surga. Itu kan kata-kata dari malaikat Jibril. Barang siapa mati tanpa menyekutukan Allah, artinya tanpa musyrik sama sekali, pasti masuk surga. Ini jangan diartikan pasti ke surga dan tanpa ke neraka. Meskipun mencuri, meskipun berzina, ini kan dosa. Mencuri dosa, berzina juga. Ya, mencuri itu dosa, berzina itu dosa. Aduh, saha itu teh. Kalau dengan dosa mencurinya bagaimana? Dengan dosa berzinanya bagaimana? Ini jangan diartikan pasti ke surga itu dengan arti tidak ke neraka dulu, karena yang ke surga itu harus bersih dari dosa. Membawa dosa masih ada, masih punya dosa, berarti belum boleh, sebutlahnya belum boleh masuk ke surga. Ini ke neraka dulu pasti dengan dosa mencurinya, ke neraka dulu dengan dosa berzinanya. Pada akhirnya setelah, ya berartilah setelah apa nama sebutannya, masa hukuman ya. Andai kalau orang yang berarti orang Islam lah sebutnya. Kalau orang Islam yang dari sini dulu berarti kan Rasulullah sendiri atau Allah menetapkan bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Orang Islam masuk nggak? Ya, orang Islam masuk nggak kepada tidak ada manusia yang tidak berdosa? Nah, artinya orang Islam punya dosa juga. Kalau orang kafir sudah jelas hidupnya hanya berisi dosa. Kalau orang kafir sudah jelas hidupnya itu hanya berisi dosa. Amal solehnya tidak ada. Nah, orang Islam punya dosa nggak? Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kalau orang Islam ini dengan dosanya harus ke neraka dulu, ya berarti harus ke neraka dulu. Setelah bersih dosanya dengan siksaan neraka itu, barulah eta pasti ke surga biar bagaimanapun. Ini ya jangan diartikan wa in saroko meskipun mencuri, meskipun berzina, alah eta aliran naon tetenya dulu udah lama sihnya, dari zaman tabiin sudah mulai muncul hal seperti itu. Itu yang mengartikan hadis ini bebas berbuat dosa asal jangan musyrik. Itu ada orang Islam yang seperti itu. Padahal tidak musyrik itu jaminan tidak abadi di jaminan tidak akan abadi di neraka. Kalau orang kafir pasti musyrik, nggak ada orang kafir tidak musyrik. Orang kafir tidak musyrik. Musyrik itu kan kebalikan dari tauhid. Tauhid memahaesakan, kalau musyrik menduakan, menigahkan. Bukan hanya dua sih kan, pokoknya menyekutukan itu kan, menyekutu mah bersekutu teh berserikat, berkumpul, malah kesannya banyak. Tauhid artinya tauhid kan dari ahad, wahid. Tauhid itu artinya memahaesakan Allah. Kebalikannya menyekutukan. Masa bersekutu satu? Kalau orang kafir pasti musyrik, pasti menyekutukan Allah.
Tanya maksudnya adanya anu kitu naon lah namanya saya lupa lagi itu teh kelompok Murji'ah atau apalah gitunya ada beberapa itu teh. Saya lupa lagi yang mana tak ada Murji'ah, ada Qadariyah, itu aliran Islam itu sudah lama. Nah di antaranya memahaminya bahwa pasti ke surga asal tidak musyrik. Apalagi di dalam hadis ini jelas meskipun mencuri, meskipun berzina, jawaban malaikat Jibril, ya. Bahkan Rasul sampai menanyakan laginya ingin menegaskan itu bisa malaikat Jibril salah ngajawab. Meskipun mencuri, meskipun berzina, meskipun cek malaikat Jibril teh meskipun aduh ya tegas 2 kali gitu keneh jawabannya teh bener ya teh meskipun mencuri meskipun berzina ya pasti ke surga, tetapi jangan diartikan tidak ke neraka dulu, bukan. Kalau yang pasti tidak ke surga itu hanya orang-orang kafir, pasti tidak akan ke surga karena Allah nyatakan mereka itu di nerakanya abadi. Artinya jangan dianggap enteng ya yang disebut mencuri, berzina, artinya berbuat dosa gitu kan. Meskipun berbuat dosa, meskipun banyak dosa pasti ke surga, pasti ke surga. Ini sampai 3 kali nih Rasulullah SAW ya. Malaikat Jibrilnya tetap menjawab naam. Nah itu kan sampai jadi pikiran Rasulullah ketika beliau sedang berjalan sendirian kan seperti bergumam, ini meskipun berzina, meskipun mencuri, meskipun berzina. Terus ngomong gitu Rasulullah, meskipun mencuri, meskipun berzina, meskipun tentu nanti kan saya sampai ketika bicara sendiri kan terdengar oleh Abu Dzar, Rasulullah apa maksudnya meskipun mencuri meskipun berzina? Tadi cerita malaikat Jibril menerangkan demikian, tetap ditanya teh. Nah karena kan Rasulullah menanyakan demikian meskipun mencuri kan dosa, meskipun berzina kan dosa, masa ke surga gitu kan, berarti yang ada di pikiran Rasulullah ya kan mencuri kan dosa, apa tadi kita mencuri itu dosa, berzina itu dosa kan itu nanti dosa wungkul, tapi ke surganya pasti cek malaikat Jibril. Nah, ternyata kan maksudnya pasti ke surga, tapi bukan dalam arti dengan punya dosa mencuri yang disebut di sini ya, mencuri berzina, bukan artinya tidak ke neraka dulu. Makanya ini ada beberapa poin, ini nggak ada kaitan dengan bab sekarang. Balik lagi ya, kembali ke jalan yang benar. Ini tentang al-muksirun. Nubiama ini tentang al-muksirunnya. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu lampu beladinya jam seberapa ya teh? Jam seberapa teh? 2 ya biasa. Sekali lagi ini yang berkaitannya dengan atau bab sekarang dari hadis ini, ternyata judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari itu adalah kutipan hadis. Yaitu sabda Rasulullah SAW ya, al-muksiruna humul mukillun. Nah, dibuat lebih singkat lah gitunya. Kalau aslinya redaksi hadisnya, innal muksirina humul mukilluna yaumal qiyamah. Oleh Imam Al-Bukhari disingkat judulnya menjadi al-muksirun hum al-mukillun, tanpa menyebutkan hari kiamatnya. Dan maknanya itu ditegaskan itu maknanya oleh ayat yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari, yaitu surat Hud ayat ke-15. Nah, jadi beberapa pelajaran gitunya yang muncul dari bab sekarang. Tadi sudah disampaikan bahwa Islam tidak melarang umatnya untuk menjadi orang kaya. Jangan sampai seperti yang diajarkan oleh tasawuf, yaitu kalau ingin menjadi soleh berarti harus miskin. Kapan mau bisa berkurban itu?
Apalagi kalau di zaman Rasulullah SAW dulu kan ketika mau berperang kan perlu dana besar berperang. Perang Khaybar, perang Badar, perang Tabuk itu jaraknya ratusan kilometer, di jalannya kan perlu perbekalan, perlu biaya, artinya sekali perang itu biayanya besar. Nah kalau orang Islamnya miskin semua, pedang lagi teka beli atau rek perang kumaha. Ya artinya peralatan perangnya pun berarti kan tidak terbeli. Inilah contohnya di zaman Rasulullah juga sudah jelas bahwa ibadah-ibadah di dalam agama Islam itu banyak yang di ibadahnya itu memerlukan harta. Nah Allah memberi fasilitasnya untuk itu. Yang celaka itu kalau kaya itu hanya sekedar ingin menumpuk-numpuk harta, bukannya menjadikan harta sebagai alat atau fasilitas untuk beribadah. Nah itu yang akan melarat nanti pada hari kiamat. Bahkan ayatnya saya katakan ini ngeri kalau melihat ayatnya. Bagi mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan ada bagian apapun bagi mereka kecuali neraka. Ya karena jelas salah kan ketika Allah memberi harta, ketika memberi fasilitas berupa harta untuk beribadah malah tidak digunakan, malah ditumpuk-tumpuk terus ditambah hanya mengikuti keinginan, hanya mengikuti tabiat asli manusia, yaitu kecintaan terhadapnya sangat besar. Itu masalahnya, tak benang merah nama. Ya, Islam tidak melarang umatnya untuk menjadi orang kaya, tapi harus paham gitu kan, kekayaan itu apa hakikat harta, apa hakikat kekayaan itu. Nah tapi juga ada satu hal nih ya, masih ada kaitannya sih. Ya katakanlah orang yang miskin, orang yang nggak miskin amat sih. Kalau miskin di zaman Rasulullah itu kan sampai seperti ininya, apalagi yang tadinya di awal-awal kemunculan Islam, yang namanya miskin itu kalau seseorang mengerjakan sholat berjamaah, dia itu buru-buru pulang, beres sholat berjamaah buru-buru pulang. Yang lain kan jadi aneh itu, rusuhan wae itu nggak beres sholat berjamaah tuh buru-buru gitu. Satu waktu ditanya kenapa gitu, setelah beres berjamaah itu selalu buru-buru pulang. Ternyata dia menjawab, istri saya menunggu, kan sarungnya cuma satu, saya belum pulang berarti istri saya belum bisa sholat. Mun sakalian disaseh ngeum nadrem dua anak. Atuh makan terbuka nanti auratnya. Mun sarungna disaseh teh arabus kana drum duaan teh. Nyara rumput. Nungguan garik tereh sih di ditu mah untungna teh. Coba lah mun di dia tidak ada matahari dari pagi sampai sore, aya bahan jeger tadi nadrem teh hod-hod. Sampai seperti itu aja yang namanya miskin. Enggak seperti itu juga sih. Ini pemikiran yang salah sebetulnya. Dengan mengatakan saya ingin menjadi orang kaya supaya bisa sedekah. Emang selama ini enggak pernah? Jadi seolah-olah saya akan sedekah tapi nanti nunggu dulu. Kan salah eta mah. Ya saya ini akan bersedekah tapi menunggu kaya dulu. Seharusnya biasakan sedekah sesuai dengan kemampuan, pasti jadi orang kaya. Ya, artinya kan biasakan sedekah sesuai dengan kemampuan, pasti jadi orang kaya. Dengan hadis tadi kan bahwa yang betul-betul menjadi miliknya itu yang mana? Yang disedekahkan. Bukan dari jumlahnya Allah melihat sedekah seseorang, tapi Allah melihat kemampuannya, sesuai nggak itu sedekah yang dikeluarkannya itu dengan
dengan kemampuannya. Nah, bisa kesebutnya miliarder gitu, ari sodako 10.000. Naon itu? Malaikat teh sakali nulis tinta teh 30.000 itu hargana teh. Asa ku lebar nulis sodako 10.000 ari tintana 30.000. Mau nulis lagi. Hoream. Itu tanya sesuai kemampuan. Kalau nggak salah pernahnya beberapa pertemuan yang lalu saya katakan bahwa yang harus dibangun itu adalah mental sodakoh, hayang sodakoh teh. Tapi tidak menunggu mesti nanti kalau kaya gitu baru sodakoh. Udah kuno aya ge bisa sodakoh mah sesuai dengan kemampuan. Nah, itu artinya ada yang salah nih kalau pemikirannya seperti tadi. Karena kesannya gitu, saya ingin menjadi orang kaya supaya berusaha bersodakoh. Itu kesannya orang ini gak pernah sodakoh. Dengan alasan saya kan miskin. Padahal seharusnya biasakan sodakoh dengan kemampuan yang ada, pasti jadi orang kaya. Bukannya menunggu kaya dulu baru yang terpikirnya itu baru nanti bisa sodakoh. Apa benar kalau Allah takdirkan kemudian jadi kaya dia ini mau sodakoh? Tah iya babna enak aja mencek Allah teh. Emang benar gitu jadi orang yang rajin bersodakoh karena Allah beri fasilitas harta? Apalagi kalau yang tidak ilmunya, yang tidak punya ilmunya, pasti yang akan muncul itu karakter dari dirinya, tabiat manusia. Yang ini nih karakter asli manusia teh al-muksirun, selalu ingin terus menambah jumlah harta yang banyak. Tanya ada satu, ya saya ingat ada satu pelajaran pentingnya. Jadi jangan sekali-kali mengatakan atau punya pemikiran demikian sehingga merasa benar ketika dia tidak bersodakoh dengan alasan saya kan tidak ditakdirkan sebagai orang kaya oleh Allah. Ya seharusnya biasakan sodakoh sesuai kemampuan, pasti jadi orang kaya. Yang dimaksud kaya di situ juga kan belum tentu dengan harta. Udah kaya dengan amal berarti. Ya berarti kan kaya dengan amal. Eta bekal untuk di akhirat mah. Ya kan wae meskipun kemudian Allah takdirkan menjadi orang kaya kalau sudah dibiasakan sodakoh. Kan jadi biasa berartinya bersodakohnya itu karena memang membiasakan diri bersodakoh. Allah takdirkan kaya, saya yakin dia biasa bersodakoh. Meskipun kemudian Allah takdirkan menjadi orang kaya, beda dengan yang tadi. Kewe sodakoh mah kalau Allah takdirkan saya menjadi orang kaya, begitu Allah takdirkan jadi kaya, boro-boro bersodakoh. Ini yang muncul, yang ini menjadi al-muksirun. Ya, artinya kan hanya mengikuti tabiat karakter asli manusia terhadap harta seperti apa. Sangat besar kecintaannya, berkurang sedikit pun gak mau. Terus asli ini mah beres tah hadis. Adapun tadi yang ke bawahnya kan nggak ada kaitan langsung ya soal ngobrol dengan malaikat Jibril. Ya kemudian Rasulullah tadi ngobrol sama siapa? Malaikat Jibril. Terus ngobrol apa? Ini malaikat Jibril ngomong begini. Pasti masuk surga asal tidak musyrik, pasti masuk surga meskipun tak jadi pertanyaan besar teh. Berarti ini memahaminya harus benar nih hadis ini ya. Karena kalau hanya tekstual, hanya redaksional atau secara eksplisit itu kan pokoknya asal tidak musyrik meskipun berzina, bermencuri meskipun berzina pasti ke surga. Ada ternyata yang memahami seperti itu. Saya lupa lagi kelompoknya tadi murjiah atau apalah, sehingga di kalangan mereka itu seolah-olah ya boleh, berarti boleh mencuri, boleh berzina, boleh berbuat dosa apapun asal jangan musyrik. Nah, ternyata kan maksudnya bukan seperti itu. Dosa tetaplah dosa. Ya, artinya dosa tetaplah dosanya, bukan pasti dimasuk surga tanpa ke neraka dulu meskipun berzina, meskipun mencuri. Ya, itu dosa adalah dosa neraka, dosa mah gak ada yang lain tempatnya. Ya terus tetapi yang pokoknya ini bab al-muksirun, orang yang hanya menumpuk-numpuk harta itu pasti
melarat di akhirat, dan hanya nerakalah yang menjadi bagiannya.